penyebaran COVID-19 ya, apalagi saat ini kita masuk di era normal baru, Pak Hamzah. Pemerintah Kota Makassar itu membentuk adanya Makassar Recovery ya. Halo, ya. Ini dari tanggapan dari Pak Hamzah sendiri, ini seperti apa Pak dengan adanya Makassar Recovery ini? Ya, saya kira ini Makassar Recovery ini sangat bagus ya dalam rangka penanganan COVID. Ya, karena ini melibatkan semua stakeholder. Kemudian pembatasan, kemudian hampir setiap malam Satgas Recovery ini turun mengurai, memantau kelompok-kelompok di mana titik-titik kerumunan untuk mengurai adanya tempat-tempat berkumpul yang tidak memenuhi kapasitas. Ya. Jadi saya kira Makassar Recovery ini ya tinggal bagaimana memberlakukan secara adil, tidak boleh ada pandang bulu, ya. Ya. Oke. Ya. Maksudnya seperti apa itu Pak? Kalau dilakukan secara adil begitu Pak. Jadi tidak ada perbedaan begitu Pak Hamzah. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak. Ya, tidak ada perbedaan karena ini juga banyak masuk keluhan terkait titik-titik yang didatangi itu. Tapi ini saya belum tahu juga apakah ini benar atau salah. Ini masukan dari masyarakat begitu Pak? Masukan dari masyarakat ya. Kalau memang mau dibatasi, batasi semua. Jangan hanya daerah tertentu. Iya. Iya itu. Oke. Ini untuk aktivitas ekonominya begitu mungkin Pak ya? Untuk aktivitas ekonominya. Iya, aktivitas ekonominya. Iya. Oke. Ada lagi masukannya seperti apa Pak? Saya kira ini juga menjadi sorotan juga di masyarakat. Makassar Recovery, tim Master COVID dan Hunter dan lain sebagainya justru menjadi sorotan di masyarakat. Justru tim ini yang dianggap membentuk kerumunan sendiri, karena kan ada yang beranggapan ya justru Makassar Recovery ini yang tidak menjaga jarak. Tidak menjaga jarak, ya memang pakai masker, tapi kalau kita lihat di atas kendaraan justru dia yang bergerombol, ya. Oke. Langsung dijawab ini Pak Hamzah ya. Di sini ada dari Master COVID juga di sini. Ada Pak Andi Patiwara dan juga ada Pak Fahyudin. Ini kita langsung saja jawab ya Pak ya. Silakan. Saya langsung ke Pak Fahyudin atau Pak Andi Patiwara, silakan. Ya. Kepada anggota Dewan yang terhormat, terima kasih atas masukannya. Kami sebagai Master Recover di masing-masing kecamatan ini menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau nanti kan memang awalnya waktu kami turun itu memang sedikit volumenya banyak, karena memang ada beberapa dengan aparat. Tetapi kita sudah kurangi volumenya ini, ada beberapa orang yang kita kemudian juga kemarin juga memang keterbatasan masalah kendaraan, tapi alhamdulillah kami sudah sampaikan kepada anggota untuk masing-masing memakai kendaraan untuk pada saat pelaksanaan kegiatan. Memang kita sudah kurangi Pak, kemarin memang itu full tim, tapi kita kurangi. Kemudian insya Allah karena persoalan yang disampaikan tadi jangan saya bilang tebang pilih, tapi insya Allah kami akan menyampaikan ke semua wirausaha untuk tetap mentaati daripada himbauan pemerintah untuk tidak sesuai dengan jam waktu, karena kemarin jam 10 sekarang jam 8 Pak, kita himbau kepada mereka, tetapi yang pesan tetap kita layani kepada para penggiat usaha. Jadi untuk pesanan itu tetap kita sesuai dengan himbauan itu tetap dilaksanakan. Kalau giat yang ini kami juga menghimbau sesuai dengan jam
jam sesuai dengan jam waktu yang dihimbaukan. Kemudian juga insya Allah kedepannya ini nanti kita akan selaraskan semua dengan, karena kami ini tim Pak turun tidak seluruhnya kita mengcover semuanya, karena kita akan pemetaan dulu. Untuk malam ini kita umpamanya jalan ini ada beberapa tempat, kemudian besoknya kita beberapa tempat lagi. Tetapi dalam kondisi ini juga kita sudah sampaikan, dan insya Allah kami juga akan memberikan sanksi yang masih bandel. Kebetulan juga kita sudah memberikan surat kepada mereka untuk melakukan panggilan. Kalau mereka masih tetap mengindahkan daripada himbauan ini atau perintah dari Bapak pimpinan, otomatis kita akan tindak lanjuti atau kita akan tindak tegas. Kemarin juga ada contohnya seperti Halloween, kita cabut izinnya, sehingga kalau dia tidak sesuai prokes, kemudian juga apa yang merupakan himbauan itu dia tidak hindarkan, terpaksa harus kita tindak lanjuti. Mungkin begitu, Pak Hamzah. Saya kira. Saya kira kalau saya pantau ini, saya amati pergerakan Makassar Recovery ya memang sudah memperlihatkan, kita patut berikan apresiasi lah. Kita patut, karena pemerintah Kota Makassar berusaha maksimal untuk bagaimana menekan perkembangan COVID di Kota Makassar. Cuma ini lagi-lagi keluhan masyarakat. Halo? Iya, silakan Pak. Pak, silakan. Ini keluhan masyarakat. Jadi kan COVID ini bukan hanya ini keluhan. COVID ini bukan hanya ada pada saat jam 10 malam atau jam 8 malam sekarang. Mestinya tim Makassar Recovery ini jangan nanti jam 8 baru turun. Sebelumnya apa ya? Kita pantau mulai dari siang. Iya, kan ini kan COVID ini kan namanya COVID ini tuh adanya jam 8 atau jam 10 yang dulu. Ya, mulai apapun itu setiap saat kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan kerumunan itu harus diurai. Tidak boleh hanya jam 8 malam baru turun memantau. Ya, seperti itu. Baik, kita dengarkan lagi Pak penjelasan dari Bapak Andi Patiwara, Pak ya. Terus ini keluhan juga. Memang sekarang ini di kafe-kafe dibatasi. Tetapi di hotel faktanya, contoh di Claro umpama itu menjadi tempat yang paling empuk sekarang. Hotel Claro. Iya, jadi sana ngopi. Ya, malulah kalau di sana kan pasti orang-orang berduit. Intinya. Coba gimana? Claro itu. Karena intinya ini sebenarnya bagaimana menjaga protokol kesehatan, jaga jarak. Dan semuanya kalau saya untuk menggerakkan perekonomian tidak perlu sebenarnya membatasi sampai jam berapa, tapi intinya kalau dia kapasitas 50 ya maksimal 25 orang di dalam. Ya, sehingga roda perekonomian tetap jalan, tidak dibatasi. Yang penting kapasitasnya. Kemudian jaga jarak, mejanya harus diatur, berjauhan. Ya seperti itu. Oke, itu untuk aktivitas ekonomi Pak Hamzah. Ya. Iya. Baik, kalau begitu kita mendengarkan lagi bagaimana dari Kecamatan Ujung Pandang, Pak. Master COVID dari Kecamatan Ujung Pandang. Ya, siap. Izin anggota Dewan yang terhormat, saya dari Master Ujung Pandang, izin Pak. Jadi memang banyak ada beberapa keluhan maupun kritikan yang masuk ke kami menyangkut masalah operasional Satgas REK itu sendiri. Ya, jadi betul yang tadi Pak Fahyudin sampaikan tadi, bahwasanya dengan adanya itu kami respon dengan tidak menurunkan secara keseluruhan anggota Satgas. Ya, karena itu untuk biar langkah prokes itu lebih tegas dilaksanakan oleh Satgas REK itu sendiri. Kalau untuk hotel-hotel, kalau untuk di wilayah Ujung Pandang, alhamdulillah Pak Dewan, para pelaku dalam artian para GM di hotel itu sudah mengetahui bahwasanya bila mana ada kegiatan ataupun event-event yang mengundang banyak orang, itu harus terkoordinasi dengan master dalam hal ini kami. Contohnya
minggu lalu ada kegiatan halal bil halal kerukunan Bulukumba. Itu dikoordinasikan dengan kami, minta petunjuk langkah-langkah apa yang mereka lakukan. Jadi kalau untuk protokol event ya, untuk di pelaksanaan di hotel-hotel itu, yang pertama dia harus melakukan joint Zoom monitoring. Iya, karena kan di dalam program Makassar Recover ini memang diharuskan dan diwajibkan semua para pelaku usaha itu memiliki ataupun melakukan joint Zoom. Joint Zoom ini langkah monitoring dari kami, karena di setiap kecamatan itu sudah ada war room, ya, sudah ada monitor. Jadi pada saat ada pelaksanaan event, bukan hanya Satgas Reka yang dalam artian memantau secara langsung, tapi secara visual juga monitoring kami yang memantau di kecamatan. Apakah benar ini dia sudah laksanakan langkah prokes, apakah benar ini pengunjungnya sudah mengatur jarak dan wajib memakai masker. Ya, jadi ada dua bentuk pengawasan daripada kami master beserta teman-teman. Ya, jadi yang pertama Satgas Reka itu langsung memantau langsung. Yang kedua kami juga memonitor secara visual di warung di kantor camat. Ya. Kalau untuk mungkin kalau ada yang bilang kenapa yang di sana ditegur, kenapa di sini tidak, saya hanya mempunyai asumsi tersendiri, mungkin karena wilayah kecamatan itu besar. Iya, contohnya kayak Tamalate, kayak Beringkanaya, dia tidak bisa membackup dalam artian semalaman turun untuk menegur semua, enggak. Bagaimana dengan edukasi dan juga sosialisasinya, Pak? Kalau untuk edukasi sosialisasi tetap kami laksanakan, tetap kami bekerjasama dengan Pak Camat beserta Lurah, karena kan Lurah ini kan yang mempunyai sumber daya, dalam artian dia mempunyai Binmas, dia mempunyai Babinsa, dia mempunyai RT RW, sehingga cakupannya itu lebih cepat daripada Satgas Reka ini hanya berjumlah kurang lebih berapa orang, ya, sesuai dengan jumlah satpol, BK satpol yang ada di kecamatan. Iya. Oke, baik. Terakhir, ada yang ingin ditambahkan Pak Hamzah? Ya, jadi gini, ya memang kalau kegiatan-kegiatan di hotel itu memang kan melalui prosedur meminta izin. Tapi bagaimana dengan hotel-hotel ini? Saya tahu bahwa hampir semua hotel ini patuh pada arah anjuran instruksi wali kota. Tetapi ada beberapa hotel, contoh tadi saya bilang Claro, yang ini bukan minta izin di kafenya di sana. Ini kan hampir setiap malam itu ngumpul di sana. Ya, Pak, ini juga dalam pemantauan. Nah, ini juga kan menjadi keluhan masyarakat loh. Ini kok hotel di sana Claro, ya tetap beraktivitas, layani tamunya di warung kopinya, di kafenya, di lounge-nya. Ya ini. Jadi saya minta siapapun juga itu kita harus tegas. Ya, kalau mau dibatasi. Kemudian ini keluhan dari warga, info-info dari masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat sebenarnya berharap tidak perlu dibatasi sampai jam berapa, sampai jam 10 seumpama. Itu aktivitas ekonominya, Pak, ya? Yang penting aktivitas ekonominya itu yang penting. Yang perlu diawasi ini apakah pelaku usaha ini mengikuti instruksi wali kota untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Contoh, kan ada kebijakan, kalau dia kapasitas hotel seumpama 100, ya maksimal 50 orang lah, tidak boleh terlalu banyak, atau berapa. Jadi yang perlu Satgas Reka pantau ini bagaimana di dalamnya, apakah mejanya, posisi tempat duduknya, ini apa ada jarak atau tidak. Itu sebenarnya supaya pelaku ekonomi tetap tergerak. Baik. Jadi saya kira itu dari saya. Baik. Ya. Ini akan kita koordinasikan lagi lebih lanjut ya, karena di sini sudah ada Master COVID ya dari Kecamatan Tamalate dan juga Cipadang. Kemudian ini Pak, ini kalau Mbak. Ya, silakan Pak Hamzah. Ini kan kalau memang tadi tanggapannya bahwa Satgas Reka sangat terbatas, ya memang Satgas Reka terbatas, tapi kan struktur pemerintahan ini kan sampai di RW ada. Saya kira ini tinggal koordinasi kecamatan, kelurahan, sehingga tidak ada keluhan masyarakat bahwa kok ada yang disidak, ada yang tidak, ada yang dilewati, ada yang disinggahi. Ya, bagaimana memberdayakan kelurahan ini
supaya tetap koordinasi semua pihak bahwa tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, manfaatkanlah ini semua jaringan ke bawah, Baik. lurah dan RW. Saya kira itu adalah ya. Baik, terima kasih Pak Hamzah untuk masukannya ya di pagi hari ini. Sekali lagi Smart Listener, demikian Pak Hamzah Hamid, anggota DPRD Kota Makassar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Hati-hati di jalan Pak Hamzah. Ya, siap. Baik. Demikian ya Smart Listener, kita baru saja berbincang bersama Pak Hamzah Hamid, anggota DPRD Kota Makassar. Ini juga menjadi catatan ya untuk Master COVID yang hadir di studio pagi hari ini. Dan sepertinya kita terbatas oleh waktu. Untuk adik-adik dari komunitas Forum Indonesia Muda ya, ini juga tentunya bisa mendukung juga dari adanya program dari pemerintah Kota Makassar, yaitu adanya Makassar Recovery. Nah, bagaimana dengan komunitas Forum Indonesia Muda? Ya, mungkin sedikit ya. Ya, Tadi silakan. beberapa pendapat dari Bapak Dewan tadi dan Bapak Master COVID di daerah masing-masing. Sebenarnya simpelnya gini sih kalau kami dari pemuda ya. Saya lihatnya dari mata pemuda ya. Sebenarnya potensi pemuda yang ada di Makassar itu banyak, Iya. dalam artian seperti itu. Itu bisa dilibatkan juga ya. Bisa dilibatkan dalam artian tadi permasalahannya fokusnya ke ekonomi. Nah, coba kita mengapa tidak Makassar Recovery itu tidak hanya dalam tidak hanya dalam proses penahanan, tapi pemikirannya sampai ke pasca pandemi itu. Jadi kita harus memberdayakan pemuda, di mana ketika pemuda itu bisa diberdayakan, nah di situ UMKM yang ada di Makassar pasti akan tumbuh. Menggeliat, Nah, ya. dalam artian seperti itu. Jadi mungkin untuk pemerintah ya, catatan atau saran untuk pemerintah mungkin lebih ke bagaimana memberdayakan pemuda itu sih. Baik, Sadri, silakan. Ya, terima kasih. Iya. Kalau kami sebenarnya di Forum Indonesia Muda itu sudah membuat juga film tanggap COVID-19, Pak. Kita buat open donasi secara nasional dan alhamdulillah sudah beberapa tersalurkan ke beberapa rumah sakit dan pelaku-pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya kita juga selalu membuat di Forum Indonesia Muda selain kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, di regional-regional lain itu selalu buat webinar virtual. Selalu membuat webinar virtual untuk pelaku-pelaku usaha. Ya, misalnya trik dan cara-cara atau kiat-kiat bagaimana sukses kuliner di masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi hanya itu yang bisa kita buat untuk saat ini. Baik. Karena memang kita tidak bisa terlibat langsung seperti itu di bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hanya seperti itu Baik, kita. ini jadi diperlukan kerjasama begitu ya dari semua Sinergitas sektor. antar Iya. pemerintah dan pemuda. Iya. Oke, kita sebagai closing statement kan kita terbatas oleh waktu. Baik, dari Pak Fahyudin dulu nih Pak. Apa yang perlu menjadi catatan Pak untuk adaptasi sosial pasca pandemi di Kota Makassar ini Pak? Terima kasih. Tidak terasa waktu. Kayaknya perlu ditambah ya Pak. Kalau ada bisa ditambah, ada perpanjangan waktu. Saya rasa karena ini baik sekali dalam komunikasi kita dalam kondisi pandemik ini. Jadi saya juga memberikan atensi yang luar biasa kepada Forum Indonesia Muda, karena mungkin suatu saat nanti atau mungkin dalam kegiatan Makassar Recovery ini mungkin kita akan bersama-sama kita libatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kita butuh juga pemikiran-pemikiran segar dari anak-anak muda sehingga ada solusi yang kita hadapi dalam kondisi ini, baik itu persoalan masalah imunitas, adaptasi sosial maupun pemulihan ekonomi yang sangat penting, karena kita ketahui bersama sangat terpuruk persoalan ekonomi kita, sehingga mudah-mudahan yang utama adalah bagaimana bisa mengatasi dari pandemi ini dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa mengedukasi kepada seluruh masyarakat tentang persoalan masalah pandemik ini, sehingga untuk poin ketiga adalah pemulihan ekonomi ini bisa akan berjalan dengan baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam progres ke depan ini, karena besok launchingnya, setelah itu mungkin kita dengan Forum Indonesia Muda ini mungkin mudah-mudahan bisa bersinergi. Berkolaborasi nanti dalam persoalan masalah kegiatan Makassar Recovery ini. Baik, silakan Pak Andi Patiwara.
Ya, terima kasih. Mungkin kurang lebih hampir sama dengan Pak Fahyudin, harapan-harapan dari saya secara pribadi. Apalagi di sini kami duduk bersama adik-adik dari forum Indonesia Muda. Yeah. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kami butuh juga masukan maupun saran-saran daripada adik-adik. Dan untuk diketahui di dalam program Makassar Recovery ini sudah ada beberapa komunitas ataupun organisasi-organisasi yang gabung dalam untuk ikut bersama-sama ya di dalam program ini. Terus KNPI, terus adik-adik Unhas juga sudah dalam artian siap untuk membantu. Organisasi-organisasi juga ada beberapa yang sudah karena COVID ini betul-betul sangat merubah sel-sel kehidupannya kita. Yang sebelumnya itu kita biar enggak pakai masker, berjabat tangan, duduk bersampingan itu bisa, sekarang sudah enggak bisa. Saya juga mantan penyintas dan saya rasakan betul yang pada saat saya kena, karena saya dulu kemarin itu klaster keluarga, Bu. Saya, istri saya sama ibu saya itu kena. Anak saya masih umur 1 bulan pada saat itu, sehingga saya bersama istri saya itu harus hendak ketemu selama 14 hari. Jadi betul-betul dengan adanya ini perlu kita penanganan secara bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang ada. Terkhusus pada adik-adik, adik-adik. Karena kan kita seperti ketahui, bahwasanya kadang ada adik yang anak-anak muda ini yang sering nongkrong, terus yang sering juga aktif di medsos, sehingga bisa menjadi influencer bisa karena menyebarluaskan informasi. Karena masih banyak masyarakatnya kita yang sampai pada saat ini tidak percaya namanya ada COVID itu. Yang ini yang kita sanksikan, sehingga mungkin bisa bantuan daripada adik, bisa membantu setidaknya menjadi influencer ataupun mengedukasi. Baik itu di keluarganya adik-adik maupun di lingkungan ataupun tempat-tempat ngumpulnya adik-adik. Itu sudah sangat membantu ya. Jadi sekali lagi konsisten dan juga bersinergi dengan semua unsur masyarakat untuk mensukseskan Makassar Recovery. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio. Mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Fahyudin APMH, Master COVID dari Kecamatan Tamalate. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Andi Patiware, Master COVID-19 dari Kecamatan Ujung Pandang, dan juga dari Komunitas Forum Indonesia Muda ada Ade Aslan dan juga Sadri. Terima kasih semua untuk kehadirannya di studio pagi hari ini. Dan Smart Listener, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.